mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya. Shalom semuanya, mari kita sama-sama kasih sukacita Tuhan buat Tuhan kita yang terhebat. Kita sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, Kaulah Allahku, Kau yang selalu sanggup di atas segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Sama-sama semuanya. Ku naikkan pujianku ke tatamu Tuhan, berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata, dan kasihmu takkan henti. Kaulah Allah yang terhebat. Tuhan, Kaulah Allahku, Kau yang selalu sanggup di atas segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Sama-sama semuanya. Ku naikkan pujianku ke tatamu Tuhan, berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata, dan kasihmu takkan henti. Sama-sama. Kaulah Allah yang terhebat. Mari sama-sama kita beri sukacita yang terbaik buat Tuhan. Ku naikkan pujianku ke tatamu Tuhan, berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, ku naikkan pujianku ke tatamu Tuhan, berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata, dan kasihmu takkan henti. Kuasamu selalu nyata, dan kasihmu takkan henti. Sama-sama semuanya. Kaulah Allah yang terhebat. Berikan sukacita buat nama Tuhan yang terhebat.
kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pengharapanku di dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, di hidupku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami kan aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa kabar? Senantiasa saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang banyak belajar tentang bagaimana kita mengalami kebangkitan kembali, bounce back. Dan dalam mengalami kebangkitan kembali itu dibutuhkan sebuah respon. Karena kalau Anda sedang ada dalam proses yang sulit, responmu salah, maka proses apapun yang sedang terjadi menghasilkan sesuatu yang Anda nggak inginkan. Saya percaya bahwa apapun prosesnya Tuhan izinkan terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu jangan pernah meremehkan sebuah proses. Saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda semuanya. Namun saya tahu Tuhan tahu pasti apa yang sedang terjadi. Dan Dia mau kita menjadi orang-orang yang teguh berdiri dalam iman kita kepada Tuhan saat kita ada dalam proses dan saat kita mau mengalami kebangkitan, bounce back. Dia ingin Anda teguh dalam iman kepada Tuhan. Mengingat segala janji, kebaikan, perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya hasil yang Anda dapatkan dari sebuah proses yang mungkin sulit, sukar, justru akan membahagiakanmu. Ya, saya senantiasa ingat apa kata Yusuf. Bukan kamu yang membawa aku, yang membuang aku, yang menjual aku ke sini. Padahal Anda tahu proses yang dialami oleh Yusuf sedemikian beratnya. Namun dia berkata, Tuhanlah yang membawa aku mendahului kamu. Supaya dapat memelihara kamu. Wow. Lihat, ketika Yusuf ada di atas, menjadi seperti apa yang menjadi destiny kehidupannya, apa yang dia impikan. Dan ketika dia ada di situ, dia berkata bahwa bukan kamu. Padahal Anda tahu, saudara-saudaranya lah yang sebenarnya terlihat jelas mengakibatkan dia menderita. Jadi orang asing. Tapi semua yang sulit dan sukar itu ternyata membuat dia ada di atas. Membuat dia siap. Membuat dia diperlengkapi, membuat dia menjadi orang yang berkuasa, bahkan menjadi orang yang menolong keluarganya di hari-hari sukar. Itu juga yang saya percaya sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Namun kadang-kadang kita ini orang yang pinginnya instan. Ya, makanya kadang-kadang ketika orang pingin jadi kaya dengan cepat, dia melakukan berbagai macam yang negatif supaya dia cepat kaya. Ya, kadang-kadang kita juga orang Kristen pingin semuanya instan. Seperti mie instan, Anda rebus 3 menit, taruh bumbu, selesai, Anda bisa nikmati. Ya, waktu kita sakit, bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan dengan cepat. Sangat bisa, tapi kadang-kadang Tuhan menyembuhkan dengan membiarkan kita sakit beberapa waktu untuk mengajari kita bagaimana kita harus mencari Tuhan lebih lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Pada waktu kita sakit, waktu kita doa, kita ingin cepat sembuh. Tapi mungkin sampai hari ini penyakitmu belum sembuh. Apakah Tuhan tidak baik? Saya percaya Tuhan baik. Tapi itu proses yang sedang melatih Anda.
Dan waktu Tuhan melatih Anda dalam sebuah proses itu berbicara pribadi lepas pribadi. Bisa berbeda-beda artinya bagi masing-masing orang. Saya berkata kepada saudara beberapa waktu yang lalu bahwa telinga saya di sebelah kiri masih belum bisa mendengar dengan baik. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan agar supaya telinga saya bisa mendengar dengan baik. Sudah sembuhkah? Belum. Saya percaya itu sebuah proses yang Tuhan taruh dalam diri saya untuk saya hadapi. Ya, awalnya saya sangat sukar menerimanya, tapi lama-kelamaan saya mulai mengucap syukur tentang apa yang masih ada dalam diri saya. Saya masih bisa melihat walaupun hari ini pakai kacamata. Saya masih bisa mendengar, saya masih bisa menggerakkan kedua tangan saya, kaki masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Kita kadang sulit mengucap syukur kepada Tuhan karena kita menunggu mengucap syukur tentang apa yang kita minta dari Tuhan. Kita sulit mengucap syukur karena kita menunggu apa yang Tuhan berikan nanti. Kalau Tuhan sudah berikan, baru saya mengucap syukur. Kita lupa apa yang ada pada kita itu sebuah keajaiban. Itu adalah berkat. Oleh karena itu bersyukurlah dalam segala hal tentang apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Karena apa yang tidak ada padamu akan diberikan padamu tepat pada waktunya Tuhan. Ya, ketika kita butuh sesuatu, kita berdoa, kita ingin cepat mendapatkannya. Ketika kita memiliki masalah, kita berdoa agar supaya masalah cepat selesai. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah engkau orang yang pingin segala sesuatunya menjadi instan? Nah, saya rindu di hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa ada proses yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin hari-hari ini adalah sebuah proses yang Tuhan sedang sengaja ya untuk mempersiapkan Anda, mempersiapkan saya, mempersiapkan keluargamu, usaha, pekerjaanmu untuk hal-hal yang jauh lebih besar di waktu yang akan mendatang. Oleh karena itu hari ini mari persiapkan diri saudara untuk kita belajar dan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, biar ini menjadi rema, kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum saya baca firman Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Proses adalah jembatan untuk mencapai sebuah tujuan. Proses adalah jembatan untuk mencapai sebuah tujuan. Yusuf bermimpi ya menjadi pemimpin. Tapi jembatan untuk membawa dia sampai ke posisi dia jadi pemimpin adalah dia dijual oleh saudara-saudaranya. Oke? Jadi budak, difitnah. Ada hari-hari dalam kehidupannya yang gelap. Hari-hari yang sulit, hari-hari tidak mudah. Tapi itu sebuah jembatan yang dia lewati dengan baik, yang dia responi dengan baik. Dan Tuhan menempatkan dia di posisi yang memang Tuhan sudah siapkan. Hari ini, apa prosesmu? Ya, apa impianmu? Apa doamu? Apa kerinduanmu? Apa hal-hal besar yang engkau ingin terjadi dalam hidupmu? Dalam pekerjaan, dalam usahamu, apa? Dengarkan baik. Proses adalah jembatan untuk membuat kita sampai kepada tujuan. Nah, dalam proses inilah dibutuhkan respon yang benar. Apa respon saudara ketika ada di proses ini? Kita mau belajar untuk menjadi orang yang berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan dengan cara memiliki cara-cara kerajaan surga. Cara hidup yang benar, cara pandang yang benar. Filipi 1 ayat 27 sampai yang ke-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Hari ini saya katakan tadi, kita belajar tentang bagaimana kita meresponi setiap proses yang adalah jembatan untuk bawa kita kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Bawa kita kepada hal-hal besar, kita perlu memiliki respon yang benar. Respon kita adalah berdiri teguh. Katakan berdiri teguh. Ya, hal yang pertama, respon saudara adalah hiduplah berpadanan dengan Injil. Hiduplah berpadanan dengan Injil. Berpadanan itu adalah kesesuaian hidup ya dengan apa yang dikatakan firman. Selaras dengan kebenaran. Apa yang dikatakan firman, apa yang dikatakan kebenaran, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah itulah hidupmu. Menarik sekali ketika Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, ayat 27 dalam Filipi 1, hanya hendaklah hidupmu. Kata hidup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dipakai untuk menjelaskan tentang cara hidup seorang warga negara. Ya, cara hidup seorang warga negara. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tadi saya katakan hidup memiliki arti ya sebagai warga atau kewarganegaraan. Ya, Paulus berkata, engkau dan saya adalah warga kerajaan Allah. Ya, dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, karena warga negaraan kita adalah di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kewarganegaraan kita adalah warga negara sorga. Jadi yang Paulus maksudkan adalah kalau kamu warga negara sorga, maka gaya hidup, cara hidupmu harus berpadanan, sama, selaras, segaris dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan. Artinya begini, dalam proses apapun, bahkan hari ini di kota Kudus, ya dikatakan bahwa kita ada di zona hitam. Seakan-akan menakutkan kita tinggal di kota Kudus. Akses masuk Kudus itu ditutup. Ya, seakan-akan kita ada di tempat atau di situasi yang sangat menakutkan. Berbahaya sekali. Dan tentu sesuai apa yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah proses yang menjadi bagian yang kita harus hadapi. Nah, dalam kondisi ini, apa yang kau katakan? Apa yang kau akan lakukan sebagai orang yang dikatakan Paulus sebagai warga kerajaan sorga? Ya, apa yang kau akan katakan? Apa yang ada di kepalamu? Apakah engkau berkata bahwa di mana Tuhan sehingga membiarkan kondisi kotaku seperti ini? Atau mungkin lebih spesifik lagi sebagai dampak dari pandemi ini, Anda mungkin mulai berkata, di mana Tuhan? Sehingga apa yang buruk terjadi bagi keluargaku, pekerjaanku, pribadiku, di mana Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi warga kerajaan surga yang berpadanan dengan apa yang dikatakan kebenaran, tidak akan berkata begitu. Karena warga kerajaan surga yang hidupnya berpadanan dengan Injil, yang hidupnya bersesuaian dengan Injil, yang senantiasa mengingat apa kata kebenaran dalam setiap situasi, akan berkata, Tuhan ada di situasi ini.
Tuhan ada di kondisi ini. Tuhan ada di kota kudus. Bahkan ada di kota-kotamu dimanapun Anda berada. Tuhan ada di tengah-tengah kondisi keluargamu mungkin yang sedang terpuruk. Di tengah-tengah usahamu mungkin yang sedang tergoncang. Di tengah-tengah masalah hidup pribadimu yang seakan-akan sedang menghancurkanmu. Hei, kata kebenaran, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia menyertaimu sampai berkesudahannya zaman. Orang benar mungkin 7 kali jatuh, tapi ia akan bangun kembali, ia akan bangkit kembali. Bahkan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita harus menjadi sesuatu yang kita ingat senantiasa. Bahwa kalau Dia pernah menolong kita, Dia juga akan tolong kita. Kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong Tuhan. Apakah hari ini hidupmu berpadanan dengan Injil? Sebagai warga Kerajaan sorga, Anda punya hak istimewa. Warga kerajaan sorga adalah warga yang dilindungi oleh pemilik sorga itu, yaitu Tuhan. Warga kerajaan sorga yang walaupun Anda dan saya tinggal di muka bumi ini, Anda dipelihara oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anda diberkati oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda percaya itu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau Anda mengingat tokoh-tokoh Alkitab, supaya membuat Anda terus meyakini bahwa kalau mereka ditolong, Anda juga pasti ditolong. Ada amin, saudara? Yusuf yang dalam proses yang sulit ditolong Tuhan, yang seakan-akan tidak terlihat, tapi menempatkan Yusuf sebagai penguasa. Ishak mengalami tuaian yang besar saat kekeringan dalam Kejadian 26. Elisa dan bujangnya yang dikepung, yang seakan-akan mereka akan mati. Tapi Elisa berdoa agar supaya mata bujangnya bisa terbuka dan bisa melihat bahwa ada perlindungan Tuhan yang jauh lebih besar daripada tentara-tentara musuh yang sedang mengepung kota itu. Musa dan bangsa Israel melalui perjalanan padang gurun yang penuh dengan keajaiban, perbuatan baik, perbuatan dahsyat, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Dan begitu banyak mujizat-mujizat terjadi dalam sejarah firman Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Wow, luar biasa. Luar biasa. Hari ini, coba ingat dalam perjalanan kehidupan, apa kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dan lakukan dalam kehidupanmu. Kalau Anda tahu dan Anda mengingatnya hari ini, mungkin hidupmu yang sudah mulai nggak percaya kepada penyertaan Tuhan, sudah mulai melupakan janji Tuhan, karena proses yang terlalu sulit yang mungkin sedang kau alami. Ketika Anda mengingat akan segala kebaikan Tuhan, berkat, mujizat yang telah Anda alami selama ini, mari padankan kembali hidupmu dengan firman Tuhan, dengan Injil. Ada amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar apa responmu ketika dalam sebuah proses sebagai jembatan untuk bawa kita ke tujuan, ke hal-hal besar, kepada mimpi, kepada apa yang Tuhan sedang sediakan buat Anda dan saya. Kita harus memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil. Jadi apapun prosesnya, ingat selalu apa kata Tuhan tentang proses tersebut. Dia memberi engkau kekuatan. Engkau warga negara sorga. Berarti hidupmu harus sesuai dengan cara hidup warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga akan berkata Tuhan itu baik, Tuhan sumber kekuatan. Tuhan akan membuat dia melihat mujizat dan pertolongan dalam proses yang sulit sekalipun. Oke, yang kedua, ya Filipi 1 ayat yang ke-27, ya bagian B, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ingat, iman timbul karena ada berita Injil yang disampaikan. Waktu Anda mendengar, Anda simpan, merenungkan, menjadi kehidupan dalam hidupmu, maka kebenaran itulah yang akan menuntun langkah-langkah kehidupanmu.
itulah berpadanan dengan Injil. Dan ketika engkau sudah hidup dalam firman Tuhan, ya, berpadanan dengan Injil, kata Paulus, kamu teguh berdiri. Ya, dia ingin lihat kalau dia datang. Tapi kalau dia nggak datang, dia ingin dengar bahwa orang-orang yang di Filipi adalah orang-orang yang berdiri teguh. Saudara dikasih oleh Tuhan, teguh berdiri atau steko dalam bahasa aslinya, ya, digunakan dalam konteks pertempuran militer yang menunjuk pada seorang prajurit yang menolak meninggalkan pos mereka walau dalam pertempuran yang begitu berat, walau dalam keadaan perang yang begitu berat, tidak mau meninggalkan pos walau ada dalam situasi buruk, walau ada dalam peperangan. Saudara, berapa banyak orang yang meninggalkan imannya, berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan ketika ada dalam situasi sulit. Berapa banyak ketika Anda terus hidup menjaga ya hati, menjaga kelakuan, bahkan melayani Tuhan, tapi justru hal-hal buruk diizinkan Tuhan terjadi. Pernah saya sampaikan bahwa ada keluarga saya yang sama-sama melayani Tuhan, tapi suaminya dipanggil Tuhan, mengalami kecelakaan dan gak tertolong. Padahal mereka berdua melayani Tuhan. Sekian banyak cerita dan kesaksian yang Anda bisa temukan. Mungkin juga Anda sedang mengalami di hari-hari di mana Anda sedang sepertinya dekat melekat kepada Tuhan, tapi Anda diizinkan mengalami hari-hari yang sulit, hari-hari yang buruk. Berapa banyak yang meninggalkan Tuhan karena melihat itu terjadi. Di mana Tuhan? Tapi firman Tuhan datang kepada semua kita. Dalam kita sedang diproses yang tidak mudah ini. Yang saya katakan dari awal, kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan dan dampaknya seperti apa. Tapi kita perlu siap jadi orang percaya. Yang saya bilang tadi, kita harus tahu apapun prosesnya, ada Tuhan di situ. Saya mau berkata begini, tetaplah berdiri teguh dalam imanmu kepada Tuhan. Jangan mundur, jangan lari. Tetapkan hatimu untuk terus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam hidupmu, di tengah-tengah keluargamu. Bahkan di saat-saat situasi sulit di pekerjaan dan usahamu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya senang berbicara dengan seseorang yang terus belajar tentang bounce back. Dia berkata bahwa dalam challenge yang dia alami, dia lagi tidak ada di situasi mempertanyakan kenapa ini terjadi, bagaimana saya harus bisa bertahan dengan challenge ini, dengan tantangan ini. Tapi dia bilang bahwa justru dia sedang bertanya, ada hal besar apa di balik challenge ini? Ada hal besar apa lagi ini Tuhan yang kau sediakan dengan tantangan ini? Bagi saya itu adalah sikap orang benar ketika menghadapi sebuah challenge, sebuah tantangan, sebuah ujian. Karena ketika Anda lulus ujian, pasti Anda naik kelas, naik level. Artinya ada hal besar yang Tuhan sediakan buat Anda. Oleh karena itu hari ini, putuskan untuk tetap berdiri teguh dalam imanmu kepada Tuhan. Dan terus mempercayai bahwa ada Tuhan di setiap proses apapun. Yang dimana proses itu akan buat Anda ada di level atas, ada di hal-hal besar. Sebagai orang Kristen kita harus memiliki ini, determinasi, komitmen, kemauan, usaha yang kuat untuk berjuang dalam iman. Seperti seorang olahragawan yang berjuang untuk mencapai garis finish dan menjadi juara. Karena penderitaan-penderitaan yang kita hadapi dapat membuat perjalanan iman kita ya justru berhasil. Karena Anda mempraktekkan iman dalam setiap penderitaan demi penderitaan yang Anda hadapi. Tapi ingat, penderitaan juga bisa membuat Anda gagal kalau Anda salah meresponinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan malu kalau orang Kristen ada dalam proses atau ada dalam penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih
janganlah kamu heran dengan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Ayat 13 sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Catat, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi apa yang kau alami adalah bagian yang tersedia. Dan bagian ini tidak pernah melebihi kekuatanmu. Ada amin? Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi, ketika bagian yang memang Tuhan izinkan kau harus hadapi, ada hasilnya. Kebahagiaan. Berkat yang besar. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Tuhan. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi penderitaan yang kau alami karena engkau ada sedang berpadanan hidupmu dengan Injil alias berbuat baik dan berbuat benar. Ya, Petrus tidak sedang mengatakan penderitaan yang karena engkau membunuh atau berbuat jahat. Ya, penderitaan yang kita bicarakan selama ini adalah penderitaan yang karena engkau terus berbuat baik, melakukan apa yang benar, maka ada kebahagiaan, ada berkat besar yang sedang tersedia bagi engkau. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ya, kadang-kadang Anda merasa malu, kenapa saya orang percaya, melayani, rajin ke gereja, rajin berdoa, ya tetanggamu yang mungkin gak pernah berdoa, bukan orang Kristen, bukan orang percaya, melihatmu menderita dan mungkin mereka berkata, orang Kristen kok menderita, katanya Tuhan memelihara, katanya Tuhan gembala yang baik, kok menderita? Jangan malu kalau ada dalam proses. Ingat, proses adalah jembatan yang sedang menghantarmu kepada hal besar, yang sedang menghantarmu kepada apa yang Tuhan sediakan buat engkau dan saya. Ya, sekali lagi ayat 16, dalam 1 Petrus 4, ya, kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hari ini tetaplah berdiri teguh, walaupun engkau sedang ada dalam penderitaan. Tetaplah berdiri teguh, walau ada di proses yang sulit. Ya, tetaplah berdiri teguh. Walau Anda ada di keadaan yang seakan-akan beda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya ingin ini membuat Anda menjadi semakin kuat dalam meresponi penderitaan apapun itu. Yang ketiga adalah responilah setiap proses yang sedang terjadi dengan terus melangkah sampai garis finish. Alias karena proses adalah jembatan, maka pastikan Anda sampai ke seberang atau sampai ke tujuan. Jangan berhenti. Yusuf tidak berhenti. Orang Israel terus berjalan di padang gurun. Dan tokoh-tokoh Alkitab terus ada dalam proses untuk mereka sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang akan menentukan kita finish atau tidak. Saya berkata tadi, kenapa kita harus berdiri teguh? Karena banyak orang sudah mau berhenti. Ketika engkau terus berdiri teguh dalam imanmu kepada Tuhan, maka apapun situasimu hari ini, teruslah melangkah sampai garis finish. Sebuah bangunan indah yang dibangun, ada tahap akhirnya. Finishing namanya. Sehingga rumah itu menjadi selesai. Dalam perlombaan, medali diberikan kepada juaranya. Mahkota kehidupan disiapkan buat mereka yang setia sampai akhir. Jika kita ada dalam sebuah proses, jangan berhenti dan berkata stop. Jangan berhenti dan berkata stop. Dalam perjalanan iman, dalam perjalanan rumah tangga kita, jangan pernah berkata stop.
Aku stop percaya sama Tuhan. Stop melayani. Stop melakukan apa yang benar. Stoplah membangun rumah tangga ini. Terlalu sulit. Hari ini, jangan berhenti dan berkata stop. Teruslah berjalan. Karena pasti ada ujungnya. Mungkin ini adalah langkah terakhir sebelum kau menginjak finish. Mungkin dalam situasimu, itu adalah langkah-langkah terakhir sebelum kau melihat Tuhan menjawab doamu. Tuhan memulihkan keluargamu. Tuhan memulihkan bisnismu dan banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu sebelum Anda memutuskan berhenti, ingatlah ini. Jangan-jangan engkau ada di langkah-langkah terakhir untuk sampai ke ujung jembatan. Di mana engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Di mana engkau akan melihat berkat besar. Kebahagiaan besar. Wow. Luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ada Tuhan di situ beri kau kekuatan, beri jalan keluar sehingga kata Alkitab engkau dapat menanggungnya. Wow. Luar biasa sekali saudara yang dikasih oleh Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang yang meninggal. Karena ini biasanya dibacakan pada waktu ibadah penghiburan, ibadah pemberangkatan jenazah, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, Paulus sedang menginspirasi Timotius. Bahwa dalam perjalanan iman, Anda harus mengakhirinya dengan baik. Paulus tentu sedang menceritakan tentang perjalanan hidupnya sampai dia selesai dalam melayani Tuhan. Dia menyelesaikannya dengan baik. Dia ada di garis finish sambil memelihara iman. Tapi dalam perjalanan kekristenan kita, ya ada garis finish yang harus menjadi pencapaian demi pencapaian kita. Sebelum sampai kita ada di garis finish final. Ada garis-garis finish yang dimana kita harus sampai. Itu yang namanya proses demi proses ada akhirnya. Dan kemudian Anda masuk di proses berikutnya. Garis bawah ini. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam perjalanan Anda sampai kepada garis akhir, garis finish, peliharalah iman. Ya, peliharalah iman. Dan menurut saya, Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai orang-orang pilihan, sebagai imamat yang rajani, yang harus membawa kabar baik, menjadi orang-orang yang terus memilih melakukan apa yang benar, di situasi yang tidak benar sekalipun. Tuhan mau Anda ada di sebuah proses yang dimana Anda terus berjalan dengan benar, dan terus memelihara iman. Anda tidak dipanggil untuk berhenti. Anda dipanggil untuk sampai ke garis finish. Ya, Anda masuk dalam sebuah proses, ya, tidak untuk berhenti, tapi untuk terus melangkah sampai ke garis finish. Apa prosesmu hari ini? Jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik di rumahmu, dalam hubunganmu dengan keluargamu, suami, istri, orang tua dengan anak. Ya, engkau yang bekerja di sebuah perusahaan, engkau yang punya usaha sendiri. Ya, ingat baik ini, lakukan yang benar. Lakukan yang sesuai dengan engkau sebagai warga kerajaan surga. Jangan melihat proses sebagai suatu kelemahan. Tapi lihatlah proses sebagai beban yang sedang melatih ototmu supaya kuat. Lihatlah proses ya sebagai cara untuk melatih imanmu untuk menjadi kuat. Sehingga hal besar yang Tuhan mau engkau pikul,
yang dipercayakan kepadamu dapat engkau pikul. Kita ingin hal besar kita punya, tapi kita gak melatih diri kita untuk dapat memikul hal yang besar. Proses itu adalah cara untuk melatih imanmu untuk menjadi kuat. Melatih karaktermu untuk dewasa. Melatih cara bagaimana engkau mengelola hal-hal besar yang Tuhan mau percayakan kepada Anda dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, responi setiap proses dengan baik. Jangan berhenti untuk masuk dalam setiap proses kalau itu diizinkan Tuhan. Izinkan proses datang dalam kehidupan kita dan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk kami bangkit dan berdiri teguh dalam setiap proses yang kami lalui. Namun kekuatan-Mu cukup bagi kami. Kami berdoa Engkau beri kekuatan kepada setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Untuk mereka memutuskan untuk memiliki respon yang benar. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup yang berpadanan dengan kebenaran. Berdiri teguh walaupun mungkin situasinya sulit. Dan terus melangkah sampai ke garis finish. Tuhan beri Engkau kekuatan. Tuhan beri Engkau sukacita. Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu. Dan memperlihatkan Engkau tentang hal-hal besar yang Tuhan sedang sediakan buat engkau, keluargamu, pekerjaanmu, dan hari esokmu. Terima berkat Tuhan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Tuhan senantiasa menaungimu, menjagamu, keluargamu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Engkau semakin naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan, dan Tuhan menyertai kita semuanya sampai Dia datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Saya berdoa tetap sehat saudara, tetap semangat, dan jaga kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan berkati saudara semuanya. Shalom.